fokus untuk menerima pengajaran dari Bapak Untung Susilo. Shalom Pak Untung, silakan dan terima kasih Shalom, Pak. ya pagi Bu Christine. Terima kasih, selamat pagi semua Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini yang diberikan kepada kami. Dan sebentar kami akan bagikan kebenaran firman Tuhan, ya, bicara tentang life balancing, ya, tentang keseimbangan dalam kehidupan. Ya. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu kita memiliki sebuah kehidupan yang seimbang, ya. Karena Tuhan itu mendesain kita sebenarnya itu untuk mampu seimbang, ya. Cuman seringkali banyak hari-hari ini ya karena ambisi, karena keinginan-keinginan yang bersifat duniawi, ya, baik dalam pekerjaan termasuk dalam pelayanan pun bisa jadi ya kita kehilangan keseimbangan, ya. Kehidupan yang seimbang ini itu hal yang akan banyak membawa dampak atau akibat yang menghancurkan, merusak dan mengkacaukan semuanya, ya. Nah, Tuhan ciptakan kita juga dengan otak kiri, otak kanan itu di situ ada keseimbangan di mana ada logika, ya, ada imajinasi, ada hal-hal yang kita juga berhitung, kita juga mewarnai, ya, mendengarkan lagu, ya, menganalisa, tetapi juga kita bisa menciptakan sesuatu lewat otak kiri, otak kanan. Nah, Bapak Ibu, intinya kita diciptakan dan didesain itu seimbang karena setiap kita yang seimbang itu kita akan menjadi bijaksana, ya, dalam kehidupan ini, dan ini akan membawa hal yang luar biasa ketika kita seimbang. Kita akan bertumbuh menjadi semakin bijaksana dan semakin berdampak, ya, baik untuk keluarga kita dan orang di sekitar kita. Oke, nah Bapak Ibu, saya akan bagikan bagaimana kehidupan saya juga pernah mengalami satu ketidakseimbangan karena mengalami kesibukan, sehingga kesibukan yang keterlaluan, ya, di dalam pekerjaan hingga ya kacau semua, ya, bahkan akhirnya hancur semua Bapak Ibu. Nah, rupanya 2009 saya setelah mengikuti camp itu saya mulai terus belajar untuk seimbang sampai hari ini, ya. Nah, karena Edwin Loy School katakan, ya, Bapak Bria Sejati ini bahwa keseimbangan adalah kunci kehidupan, ya. Keseimbangan adalah kunci kehidupan, ya. Makanya kenapa banyak orang jatuh karena nggak seimbang, ya. Kalau tubuh kita nggak ada keseimbangan kita akan jatuh, ya. Orang jatuh itu karena apa? Karena tidak adanya keseimbangan, ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, mari pagi ini kita belajar tentang betapa pentingnya keseimbangan, karena keseimbangan adalah kunci kehidupan, ya. Tanpa keseimbangan ya kita akan terjatuh, kita akan mengalami kekacauan, ya. Tanpa keseimbangan semuanya akan menjadi rusak, ya. Tubuh kita juga butuh ada satu keseimbangan antara makan, ya, terus kemudian juga harus keluar masuk keluar, ya, saudara, harus ada keseimbangan. Jika masuk saja nggak keluar juga nggak baik, akan menjadi sakit, ya, dan begitu pula sebaliknya. Baik, kita akan belajar bagaimana dampak dari tidak adanya keseimbangan, ya. Dampak dari tidak adanya keseimbangan itu ternyata akan mengalami banyak masalah, bahkan mengalami kemerosotan, terutama yang vital itu adalah kemerosotan dalam hal hubungan. Ya, bagaimana banyak di hari-hari ini, ya, krisis-krisis yang terjadi dalam kehidupan kita, ekonomi, pekerjaan, dan bahkan ambisi-ambisi, keinginan-keinginan duniawi yang tanpa disadari banyak orang mengalami ketergesaan, kesibukan yang keterlaluan karena ambisi-ambisi, ya, saudara. Nah, ini akan tanpa disadari banyak yang mengalami kemerosotan hubungan, ya, baik hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga terutama, ya. Dan banyak terjadi hari ini saya melayani anak-anak muda mengalami kemerosotan hubungan antara orang tua dengan anak. Ya, banyak anak-anak hari ini mengalami fatherless dan dampaknya mulai dari SMP, SMA itu mengalami masalah-masalah yang serius, ya. Karena
trauma akibat kebutuhan, ya, kebutuhan dasar anak baik secara tubuh jiwa rohnya yang terabaikan itu menimbulkan trauma, ya, hubungan-hubungan yang lost, hubungan-hubungan yang terabaikan itu ternyata menimbulkan trauma, ya, meskipun mungkin bisa small bisa big, tapi small trauma aja bisa menimbulkan, ya, trauma itu rasa sakit, ya, pengalaman yang tidak menyenangkan dan menyakitkan yang mengakibatkan, ya, terjadinya kekacauan yang berikutnya membawa juga akhirnya anak-anak tidak memiliki keseimbangan. Nah, di sini kacau semua, ya, karena ketika hilang keseimbangan, saudara, ya kita akan terjatuh, ya. Nah, ini yang menyebabkan kemerosotan hubungan-hubungan ini, ya, karena tidak adanya keseimbangan, ya, hubungan suami istri juga, ya, hubungan orang tua anak. Nah, ini akan merusak, ya, karena ketika hubungan rusak semuanya akan menjadi rusak, ya. Maka ketidakseimbangan dalam aktivitas kita apapun itu sekalipun baik, tapi ketika tidak seimbang, ya, ini akan mengorbankan, akan mengalami kemerosotan, ya, baik secara hubungan kemudian juga secara fisik, ya, secara fisik dan emosi, secara jiwa. Banyak orang mengalami stres, depresi, burning out, saudara, ya. Ini akan mengalami kemerosotan itu, kerentanan, ya. Nah, dari sini ini karena ketidakkeseimbangan, ya, antara aktivitas bekerja dan sebagainya itu dengan waktu istirahat, ya, berpikir terus ya, banyak orang hari ini dikejar dengan target ambisi, saudara, sehingga juga mengalami kemerosotan secara fisik dan emosi, ya, secara jiwanya, ya. Kemudian karena, ya, ketidakseimbangan ini termasuk ini yang vital juga, yaitu mengalami kemerosotan secara spiritual, saudara, ya. Spiritual, ya, spiritual ini ketika mengalami kemerosotan akhirnya kalaupun orang beribadah itu sudah pikirannya bukan untuk beribadah, orangnya ada di dalam gereja mungkin beribadah, tetapi, ya, mereka hanya melakukan ritual sehingga mengalami kemerosotan spiritual, imannya tidak mengalami pertumbuhan, ya, terus kemudian, ya, mereka akhirnya menjadi hanya melakukan ritual-ritual dan menjadi munafik, ya, maaf Bapak Ibu. Nah, ini banyak terjadi karena adanya ketidakseimbangan, ya, adanya ketidakseimbangan ini membawa kemerosotan baik secara hubungan fisik, emosi, jiwa, saudara, ya, juga termasuk secara spiritual, secara rohani, ya, nggak punya lagi waktu yang khusus untuk Tuhan, ya, untuk berdoa lebih lagi, menyembah, ya, dengan hatinya, terus kemudian sepanjang hari untuk koramdio, membangun manusia rohnya, karena kesibukan-kesibukan yang keterlaluan, yang tidak seimbang ini mengakibatkan kemerosotan spiritual yang juga akhirnya membawa kemerosotan di seluruh area kehidupannya, ya. Nah, ini yang mengacaukan. Untuk itu, Bapak Ibu, bagaimana kita belajar seimbang, di mana Yesus adalah pribadi yang seimbang, Allah kita juga adalah pribadi yang seimbang, ya. Kita boleh melihat bagaimana Kristus boleh menjadi pribadi yang berhikmat, ya, penuh hikmat, saudara, ya. Pak Karena Untung, maaf, suaranya bisa lebih besar nggak Pak Untung? suaranya kurang keras, ya. Nah, barusan bagus tuh Pak. Iya Pak, tolong Oke, ya saya Pak. perlu mendekat ke laptop berarti. Oke, jadi bagaimana kita pagi ini mau belajar tentang keseimbangan dan membangun keseimbangan dari Yesus, ya. Nah, Yesus adalah pribadi yang seimbang. Ya, kalau kami diajarin tentang keseimbangan karakter Kristus itu lembut tapi tegas, ya. Dia juga tinggi kelembutan, penuh kasih, ya. Tetapi dia juga tinggi ketegasan yang akan melahirkan anak-anak ilahi, ya. Artinya Yesus tidak kompromi juga dengan dosa. Dia ada satu disiplin yang luar biasa. Nah, bagaimana Yesus bisa menjadi pribadi yang seimbang, yang membawa Yesus akhirnya
juga menjadi pribadi yang berhikmat, saudara ya, karena adalah pribadi yang seimbang. Ya, Bapak kita juga Bapak yang seimbang. Saudara, kita pun juga diciptakan sebenarnya didesain untuk seimbang, saudara ya. Ya, tetapi seringkali ya kita ini yang kita perlu temukan, Bapak Ibu, ya, apakah hari-hari ini saya melakukan life balancing, ya, punya keseimbangan dalam kehidupan saya, ya, baik secara tubuh, jiwa, roh, ya. Oke. Nah, saudara, kita lihat di dalam Lukas 4 ayat 42-43, bagaimana Yesus hidup dengan prioritas. Saudara, Yesus bisa menjadi seimbang karena Yesus memiliki skala prioritas. Kita lihat contoh di dalam Lukas 4 ayat 42-43, ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi bunyi, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Saudara, bahwa Yesus memiliki prioritas, ya. Sekalipun dia ditahan karena banyak melakukan mukjizat, menyembuhkan orang dan sebagainya, banyak orang diberkati dalam pelayanannya. Ya, ketika dia ditahan karena banyak orang masih mencari Yesus, saudara ya, dan ketika ditemukan, orang berusaha untuk menahan untuk tetap stay ya di tempat itu, tetapi Yesus menolak, ya, dia berani menolak dan mengatakan, ya, aku harus memberitakan Injil. Nah, dari hal ini Yesus memiliki prioritas, ya. Jadi ada prioritas, ada satu keberanian untuk menolak, saudara ya. Sekalipun ini dalam pelayanan, saudara ya, Yesus punya prioritas. Jadi semua yang diprioritaskan oleh Yesus, ya, dia akan kerjakan terlebih dahulu. Dia akan prioritaskan. Itu artinya yang pertama. Jadi banyak kita juga seringkali dalam melayani karena ya sungkan, ya, nggak bisa nolak dan sebagainya, sehingga prioritas yang harusnya dikerjakan akhirnya justru tidak dikerjakan. Nah, Yesus karena hidup ya dengan prioritas, karena Tuhan Yesus sendiri ya ketika dia menjadi manusia, dia 100% Tuhan dan 100% manusia, sama seperti kita. Punya keterbatasan-keterbatasan. Ya, dia juga nggak bisa karena manusia, ya, saudara ya, 100% manusia. Dia tidak bisa berada di dua tempat dalam waktu yang sama. Dia harus memberitakan Injil, ya, ke kota-kota. Nah, ini Injil kerajaan Allah ini yang dia harus beritakan. Makanya sekalipun di satu kota dia melakukan tanda-tanda mujizat dan ada waktu tertentu, dia mengatur waktunya, ya, karena dia punya prioritas untuk ke kota lain untuk memberitakan Injil berikutnya. Ya, tidak bisa hanya di satu kota aja, karena dia keterbatasan. Dia menyadari dia punya keterbatasan, ya, baik waktu maupun fisiknya, secara tubuhnya. Karena Yesus juga 100% manusia seperti kita, ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita mau belajar prioritas dari Yesus ini. Saudara, ada satu power statement yang bagus sekali untuk kita belajar pagi ini, bahwa we will save all the time, we need to do everything God want to us to do. Artinya begini, saudara, bahwa saudara dan saya, setiap kita masing-masing sebenarnya memiliki semua waktu yang kita butuhkan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan, untuk kita lakukan. Ya, saya ulangi lagi untuk Anda bisa mencerna bahwa setiap kita sebenarnya masing-masing memiliki semua waktu yang kita butuhkan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan lakukan. Ya, demikian Yesus, saudara ya. Yesus memiliki waktu, ya, untuk semua waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kehendak Bapaknya, ya, yang Yesus mau lakukan. Artinya demikian saudara dan saya, sebenarnya ya, masing-masing kita ini memiliki semua waktu yang kita butuhkan. Tapi berapa banyak kita merasa
Kita waduh rasanya kehabisan waktu, ya. Sepertinya nggak ada waktu. Ya, saya kalau ajak orang untuk ikut camp, ikut pemuritan, selalu kendalanya apa? Nggak punya waktu. Waduh waktunya Pak, nggak bisa Pak. Waduh Pak, waktunya Pak, nggak bisa. Nah ini, saudara, padahal sebenarnya kita semua ini ya memiliki semua waktu yang kita butuhkan untuk melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Tapi kita lebih apa? Menghabiskan waktu-waktu kita untuk apa yang kita inginkan, yang saya inginkan, yang harus saya lakukan. Bukan apa yang Tuhan inginkan, yang harus saya lakukan, tetapi apa yang saya inginkan. Nah ini saudara, ini problemnya. Ya, maka dari itu Bapak Ibu pagi ini ayo kita camkan, ya, karena sedikit sekali pekerja-pekerja penuai-penuai, ya, untuk memberitakan Injil, ya, untuk melayani dan sebagainya. Karena banyak orang, ya, merasa nggak punya waktu, aku sibuk, aku repot, nggak bisa, aku nggak bisa. Ya, cari pertemuan seminggu itu kalau mau pertemuan onsite dalam waktu seminggu ya. Oh Senin ada ini, saya nggak bisa Selasa gini. Wah masing-masing sulit sekali. Ya, waktu itu begitu sulit. Ya, makanya saudara Warren Buffett itu menyatakan sebenarnya hanya ada 5 prioritas yang bisa kita selesaikan dengan baik. Paling banyak itu 5 menurut pengalaman Warren Buffett. Ya, dia menulis bahwa banyak sekali ya hal-hal yang penting. Ya, ini penting, itu penting, sana penting, semua penting. Ya, maka Warren Buffett ketika belajar prioritas ini, dia menyimpulkan, ya, dia menulis semua yang penting, dia buat list. Ada 25 list yang penting. Tetapi dia menyadari, hari ini, dia memilih ada 5 prioritas yang dia harus selesaikan. Maka siapapun nggak bisa ganggu, apapun, ya, ketika dia sudah melingkari ya schedule prioritas 5 prioritas yang dia harus kerjakan. Karena dia menyadari sebenarnya dia hanya bisa menyelesaikan 5 prioritas dari list yang penting yang dia harus selesaikan. Maka ketika dia lakukan itu, sehingga ini menjadi produktif, ini menjadi efektif, dan menjadi hikmat dan terjadi keseimbangan. Tidak merasa kecapean melesaikannya dengan baik, saudara ya. Nah, seringkali kita tidak membuat ini ya, saudara ya. Kita anggap semuanya penting, sangat penting, ini penting. Ya, memang banyak hal yang penting yang harus kita prioritaskan, tetapi kita harus belajar bagaimana minimal ya kita bisa melingkari. Kalau ada list schedule yang kita buat, maka kita mesti buat schedule hari ini. Malam kita evaluasi, kita schedule. Besok saya harus apa? Ya, karena begini sebenarnya. Semua yang sudah kita prioritaskan, kita pasti bisa lakukan. Gitu. Karena sekali lagi bahwa kita sebenarnya masing-masing memiliki semua waktu yang kita butuhkan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya, maka dari itu bagaimana memilih ya prioritas ini yang benar. Ya. Jadi sekali lagi kita belajar dari Yesus ya. Karena Yesus hidup dengan prioritas. Ya, ada prioritas-prioritas karena kalau mau dikerjakan banyak sekali misinya, bayangkan saudara ya. Bagaimana Yesus harus melakukan misi Bapaknya di bumi ini. Ya. Nah, puji Tuhan, pagi ini kita punya teladan Kristus yang telah memberi teladan bagaimana dalam dia beraktivitas, dalam melayani dan sebagainya, itu dengan menggunakan skala prioritas, saudara ya. Nah, Bapak Ibu, contoh di dalam Matius 22, 37, 39, ketika Yesus ditanya prioritas firman mana yang harus dilakukan, ya, Yesus pun jawabannya ya dengan skala prioritas juga, ya. Nah, di dalam Matius pasal 22, Bapak Ibu, ya, di ayat 37 sebelumnya, ayat 36-nya itu, ya,
ahli Taurat bertanya, hukum ya, murid-murid juga bertanya, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, di ayat 37-nya Yesus menjawab. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu ya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, dari sini Yesus tidak mau mengotak-ngotakkan ya hukum atau perintah Tuhan. Ya, tetapi dari keseluruhan dia mau Tuhan mengajarkan ya inti dari semua hukum atau perintah. Yang terutama Yesus katakan jawabnya adalah prioritasnya yang utama ya adalah kasihlah Tuhanmu dengan seluruh hidupmu, artinya gitu. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu. Ya, dia mengatakan bahwa itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan bagian dari hukum yang pertama dan yang utama, dan Yesus sebut sebagai hukum yang kedua, yang sama dengan hukum yang utama tadi itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, inilah yang mendasari ya prioritas Yesus. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, apapun nanti yang kita akan lakukan, yang kita mau prioritaskan, inilah yang mendasari prioritas-prioritas kita. Jadi semua yang kita prioritaskan harus berdasarkan apa? Hukum yang utama dan yang terutama. Artinya bagaimana? Yang utama adalah dasarnya adalah untuk kembali. Karena engkau mengasihi Tuhan dengan segenap sepenuh hidupmu. Juga mengasihi sesama. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, bagaimana membangun keseimbangan dengan prioritas? Kita belajar 4P. 4P untuk membangun keseimbangan. Ini poinnya. P yang pertama bicara prioritas yang benar, P yang kedua bicara tentang perencanaan, P yang ketiga perawatan, ya, terus P yang keempat pertumbuhan. Ya, kita masuk P yang pertama, prioritas yang benar. Saudara, Yesus jelas menyatakan dalam Matius 6 ayat 33, ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita, bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita, tetapi carilah dahulu. Dalam King James Version itu, first, cari dahulu. Berarti dahulu itu artinya prioritas. Dan Yesus mengajarkan prioritas yang benar ya adalah cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya cari kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dan kebenaran yang harus kita kerjakan. Ya, maka kita harus mencari kehendak Allah yang didasarkan dengan semua kebenaran, dengan firman. Kita harus menjadi pelaku firman. Ya, nah, maka dari situ semuanya akan ditambahkan yang lainnya. Ketika kita punya prioritas yang benar, dan prioritas yang benar itu pertama cari kerajaan Allah, cari kehendaknya. Ya, mengasihi Tuhan itu yang pertama. Maka hubungan kita dengan Tuhan itu adalah prioritas yang pertama. Ya, berdasarkan hukum, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, sepenuh hidupmu, dan sesamamu. Berarti berikutnya adalah keluarga, saudara. Ya, keluarga. Ya. Kemudian prioritas berikutnya bicara apa? Pekerjaan, karena kita mesti bekerja. Ya, bekerja ini juga untuk menghadirkan kerajaan. Bekerja adalah kehendak Bapa. Setiap kita harus bekerja. Ya, karena kalau kita tidak bekerja, firman Tuhan juga katakan tidak patut makan. Ya, selain kita hubungan dengan Tuhan, dengan Bapa, ya, untuk membangun manusia kita, keluarga, ya, ini penting, ya, keseimbangan dalam hubungan dalam keluarga, punya waktu-waktu untuk keluarga juga, ya, hadir, berfungsi, ya, termasuk kita juga bekerja, ya, untuk kembali, saudara, kita boleh benar-benar di dalam pekerjaan kita melakukan ibadah kita untuk menolong, untuk menjadi berkat, membawa manfaat. Maka berikutnya dari situlah kita juga prioritas di situ ada pelayanan. Jadi jangan terbalik, ya. Nah, ini nomor yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga prioritas yang benar itu pekerjaan, kemudian pelayanan. Jangan dibolak-balik, saudara. Ya. Seringkali pekerjaan kita, aktivitas kita nomor satu, maka sempat akhirnya nggak ada hubungan. Bisa jadi pelayanan nomor satu, katanya pelayanan buat
Ya, saudara, banyak orang pelayanan sibuk khotbah-khotbah, saudara ya, dari kota ke kota, kecapean, ya, waktunya habis, ya hubungannya dengan Tuhan jadi ini justru tambah jatuh dalam dosa, saudara. Saya menemukan banyak yang seperti ini. Bahaya, saudara ya, pelayanan yang tidak seimbang, ya, antara prioritas 1, 2, dan 3 ini kalau terbalik ini jadi tidak seimbang. Intinya seperti itu, ya. Maka kita perlu punya prioritas yang benar. Oke, ya. Termasuk prioritas yang tidak benar ketika dibalik-balik, saudara ya. Keluarga juga bisa jadi korban, ya. Karena pekerjaan, karena pelayanan, ya keluarga jadi korban. Anak-anak dan sebagainya mengalami trauma-trauma, ya, pengabaian, ya, akan kebutuhan dasar anak-anak, ya, akan kebutuhan keluarga dan sebagainya. Nah ini akhirnya juga nggak melakukan perintah yang utama. Ya, jadi kalau kita ngomong prioritas mengasihi Tuhan, maka kita akan juga punya prioritas mengasihi sesama kita yang dimulai dari keluarga kita. Kita mengerjakan misi Bapa untuk menghadirkan kerajaan surga di bumi melalui pelayanan kita digerakkan oleh misi, semua kembali ke prioritas yang pertama. Itu ya, Bapak Ibu paham ya sampai sini? Inilah yang dikerjakan Yesus sehingga efektif dan produktif dan menghasilkan buah. Yesus menjadi pribadi yang berhikmat, menjadi the wise man. Ya. Oke, P yang kedua, setelah prioritas yang benar, maka kita perlu bijaksana di dalam perencanaan waktu. Nah ini, saudara, kita mesti punya perencanaan waktu yang bijaksana, ya, sehingga di dalam Efesus 5 ayat 15-16 dikatakan pergunakanlah waktu-waktu yang ada dengan bijaksana. Artinya kita perlu mengefektifkan, mempergunakan waktu itu dengan bijak, saudara ya. Jadi ya kita mesti belajar juga bisa mengatakan tidak kepada hal yang tidak penting. Ya, seringkali kita ini ya keluar dari apa yang kita sudah prioritaskan. Yang sudah kita lingkari, yang kita sudah list yang penting-penting itu, yang sudah kita lingkari 5 ini, yang kita mau kerjakan hari ini, ternyata Bapak Ibu seringkali ya saya termasuk orang yang gini ya, punya titik kritis. Apa yang saya senangi, itu yang saya anggap penting dan itu saya kerjakan dulu. Padahal ada yang lebih penting, tetapi saya kurang senang ini ngerjakan ini. Padahal ini penting, ini prioritas. Ya, ini yang kadang seringkali membuat pekerjaan dan waktu saya akhirnya apa? Kacau, harusnya sudah selesai, jadi nggak selesai. Karena saya mengerjakan apa yang tidak penting, yang sebenarnya hari itu bukan prioritas, tetapi saya senang melakukan itu. Nah, gitu ya. Jadi akhirnya jadwalnya kacau semua. Ya, persiapannya untuk mengerjakan ini gedandapan semua akhirnya. Stres akhirnya. Lah ini kembali karena ketidakseimbangan. Ya, maka perlu perencanaan waktu dan harus berani berkata tidak atau berkata cukup, stop ya kalau waktunya sudah habis. Ya, harus ada schedule, pergunakan waktu yang ada ya, dengan bijaksana ya, dan kerjakan pakai waktu untuk yang prioritas. Kita belajar, saya pun juga belajar ini ya. Oke, P yang ketiga itu perlu perawatan ya. Setelah kita punya prioritas-prioritas yang kita kerjakan Bapak Ibu ya, kita juga perlu perawatan baik secara roh ya. Roh ini prioritas tadi bicara tentang prioritas hubungan dengan Tuhan yang pertama ya, membangun manusia roh. Ini menjadi budaya kita ya, yang disebut sebagai ciptaan baru. Itu punya budaya membangun manusia roh, BTB ya, bangun manusia roh, tertanam ya dan berfungsi di dalam komunitas ya. Nah, ini ada kaitannya perawatan roh ini lewat membangun manusia roh. Kebutuhan roh itu ada 3, truth, kebenaran, worship itu adalah pujian, doa, penyembahan, saudara. Terus kemudian fellowship ya, persekutuan, ibadah, saudara ya, bersama kelompok komunitas, saudara ya, dalam kompak-kompak. Maka kita semua harus punya kompak yang adalah rumah Tuhan, yang merawat manusia rohnya ya, yang membangun manusia rohnya
dengan kebenaran, hubungan dengan Bapa ya lewat worship dan sebagainya, ya hubungan dengan Yesus lewat firman, ya hubungan dengan Roh Kudus untuk kita praktek melakukan firman, ya hidup di dalam firman dalam kebenaran. Nah, secara jiwa Bapak Ibu, ya kita perlu tertanam saling gitu ya. BTB itu, ya kompak itu kan DNA-nya BTB ya. Ya punya budaya BTB masing-masing. Ya, untuk melakukan perawatan dari kompak itu dibutuhkan ini untuk membangun keseimbangan, ya termasuk. Nah ini poin penting, ya P yang ketiga ini supaya kita melakukan perawatan roh manusia, roh kita, jiwa kita, ya di mana kita juga tertolong lewat di komunitas sehingga kita boleh apa? Menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, ya menjaga pikiran kita, emosi kita. Lewat kita ada di dalam komunitas untuk saling kita bisa sharing, kita bisa mengaku dosa terbuka untuk didoakan. Sehingga emosi jiwa kita, kebutuhan jiwa kita, rasa dikasih, ya dihargai, kemudian dipercayai, itu saling ketika ada di dalam kompak komunitas ini. Ini untuk perawatan, ya. Ya, termasuk perawatan tubuh bukan skincare ya. Ya, tapi perawatan tubuh artinya ya Bapak Ibu, kita beristirahat, kita berolahraga, kita menjaga pola makan kita juga ya. Nah, karena kalau tidak ada perawatan yang seimbang juga di dalam tubuh kita, ya bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh, karena Roma 12 ayat 1 persembahkanlah tubuhmu itu ya. Nah, kalau tubuhnya sakit, ya yang adalah bait Allah rumah Tuhan ini di dalamnya adalah roh dan jiwa kita yang menggerakkan tubuh kita. Kalau tubuh kita sakit, kita yang nggak bisa mempersembahkan tubuh. Maka dari itu betapa pentingnya keseimbangan ya, termasuk di dalam tubuh kita, menjaga kesehatan kita ya. Nah, perawatan ini penting. Maka Yesus pun Bapak Ibu ya, ketika dia setelah dia melayani, melakukan mukjizat begitu luar biasa, dia melakukan perawatan, dia melakukan hari Sabat. Allah pun melakukan hari Sabat. Ada masa beristirahat, saudara ya. Ya, beristirahat. Nah ini Sabat ya untuk saudara dan saya ya, memang kembali untuk ada keseimbangan sehingga akan menjadi fresh lagi, akan menjadi lebih produktif lagi gitu. Karena kalau sudah burning ya, sudah burning out apalagi ya, itu bisa depresi, itu gak efektif, stres saudara. Ya, maka dari itu sekali lagi perlu ada keseimbangan juga untuk perawatan, untuk istirahat. Ya, setelah melayani Yesus pun ya dia mencari tempat yang tersembunyi, dia berdoa dengan Bapaknya, dia berhubungan dengan Bapaknya, ya. Maka dari itu dia berdialog, saudara ya, sharing dengan Bapa. Itu yang dilakukan Yesus juga. Demikian kita ya di dalam kompak itu ya, Roh Kudus berbicara melalui setiap kita, melalui kompak kita, karena Roh Kudus ada di dalam kita, di antara kita. Firman juga demikian. Oke, nah P yang terakhir, yang keempat adalah pertumbuhan yang seimbang. Ya, nah di dalam Lukas 2 ayat 52, ya, ketika kita terus membangun keseimbangan, kita P yang keempat itu akan terjadi pertumbuhan keseimbangan. Nah, Lukas 2 ayat 52 ini yang terjadi pada Yesus, dan ini juga bisa terjadi kepada kita, di mana setiap kita yang hidup dengan prioritas seperti Yesus, belajar prioritas seperti Yesus, karena Yesus hidup dengan prioritas, dia membangun dengan 4P ini, maka ini yang terjadi kepada Yesus. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, secara mentalnya, moralnya, dia menjadi pribadi yang bisa dipercayai, dan besarnya saudara ya, kapasitasnya, dan makin dikasih oleh Allah secara spiritualnya, rohnya, dan dikasih oleh apa? Manusia secara sosial. Ya, nah ini menjadi luar biasa, saudara ya. Jadi
bagaimana sekali lagi ketika kita ya hidup dalam keseimbangan, ini sangat penting. Ini akan membawa kita menjadi semakin bertumbuh, berbuah, berdampak, membawa damai sejahtera, ya, mempermuliakan Tuhan bagi diri kita sendiri dan juga orang di sekitar kita, ya. Dan yang terakhir, kesibukan tanpa keseimbangan hanya akan membuat kita kehilangan arah, melenceng, saudara ya, keluar dari misinya Bapa, keluar peran dan fungsi kita, ya. Tetapi hidup yang seimbang membuat kita bertumbuh utuh, bahkan berbuah menjadi pribadi yang bijaksana seperti Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya akan putarkan satu klip bagaimana Bapak Ibu ketika saya belajar seimbang, sehingga saya hari-hari ini punya waktu yang cukup, saudara. Waktu yang cukup, bukan berarti saya nggak sibuk, ada kesibukan, tapi waktu yang cukup, yang seimbang untuk saya hubungan dengan Tuhan secara pribadi, bersama komunitas, ya, bersama keluarga terlebih. Ya. Hari ini dari kemarin saya sedang bersama keluarga melayani, ada di Batu, di Juban Rondo, kami sedang camping. Saya bersama dengan istri, anak, keluarga, cucu. Saya punya waktu, ya, saya tetap bekerja dan sebagainya. Tuhan kasih hikmat, saya menjadi berhikmat, punya waktu bekerja dengan tetap bertumbuh, pekerjaan tetap jalan, saudara, dengan sistem. Wah, ini semua hikmat-hikmat dari Tuhan, karena saya mau belajar prioritas seperti Yesus. Dan saya boleh juga bertumbuh dalam melayani, menolong anak-anak muda yang membuatkan retreat. Nah, ini contoh bagaimana dampak ketika kami belajar seimbang. Pak, belum keluar gambarnya, Pak. Belum ada, Pak. Gambarnya belum ada, Pak. Ya, gimana Bu? Belum keluar gambarnya? Belum keluar. Gambarnya belum keluar, Pak. Ya. Oh, Ya. oke. Saya ulangi share screen-nya ya. Waktunya masih ya? 5 Boleh, menit. Pak. Silakan sampai jam 7.15, Pak. Waktunya untuk Bapak. Baik. Ya. Ya, ini pelayanan kami yang kami kerjakan termasuk untuk anak-anak muda. Ya, hari ini kami juga ada raker untuk youth. Mereka camping ada di tenda. Ya, saya ada di ini ya. Oke, ya. Waktu kami punya keseimbangan, kami semua waktu apa yang kami harus. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Just the sum of every high and every low. Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I believe.
You'll have every failure, God. You'll have every victory. Ooh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe what you say of me. Yang atas dengar? Dengar suara saya? Dengar suara saya? One, two, three. Generasi baik. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Beri kemuliaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya bersyukur hari ini saya merasa bahwa banyak waktu, bahkan semua waktu yang saya butuhkan untuk melakukan semua yang Tuhan inginkan. Karena skala prioritas yang benar. Karena keseimbangan yang dimulai dengan belajar terus. Membuat satu prioritas dengan skala yang benar. Melakukan manajemen waktu, ya, penentuan waktu. Kemudian kami juga melakukan perawatan. Kami juga terus boleh mengalami pertumbuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua apa yang Tuhan telah ajarkan buat kami pagi ini. Dan biarlah Tuhan kembali Roh Kudus Engkau yang menyempurnakan setiap apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu boleh menyempurnakan setiap kami yang tidak sempurna Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi ini kami boleh belajar betapa pentingnya keseimbangan dalam hidup Tuhan. Dengan memiliki skala prioritas yang benar Tuhan. Tuhan menolong kami. Beri kami hikmat Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau di antara kami kita yang masih seringkali mengalami kesibukan-kesibukan ketergesaan yang tidak seimbang, mari pagi ini belajarlah untuk kembali punya keseimbangan dengan kau belajar memiliki prioritas seperti Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hidupmu dan kasihlah sesama. Itu menjadi prioritas firman yang menjadi keseluruhan daripada hukum Taurat itu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.